wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita lanjut di episode yang ke-9 ya, Sang Prabu ya. Untuk mempersingkat, kita langsung bacakan catatannya nih. Iya. Kamis Kliwon 26 September 2002 jam 08.55, kedatangan salah satu utusannya Allah. Dalam pesannya, manusia ada yang diberi rezeki di alam fana, ada juga yang diberi rezeki di alam gaib untuk dapat dikeluarkan di alam nyata karena kehendak Allah SWT. Dirimu diberi kemuliaan di dunia dan di alam gaib. Tapi bagi seseorang yang beragama Muslim, jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu sebagai tiang agama dan selalu berdoa kepada Allah. Di sini kita memang tidak menyebutkan dari nama utusan Allah tersebut karena memang itu belum waktunya. Pesan dari Sang Prabu untuk nama utusan Allah sama malaikat ada waktunya, nanti Sang Prabu yang menjelaskan. Udah berulang kali nih Sang Prabu didatangi salah satu utusan Allah. Ya pastinya Allah sangat memberikan anugerah yang begitu besar buat Sang Prabu. Ketika memang sering ditemui oleh salah satu utusan Allah ini, ya Sang Prabu gimana untuk berdialog dengan beliau ini? Ya, saya sih hanya merasa bersyukur aja bahwa kok saya bisa berdialog gitu ya. Tapi ya itu hanya sebatas. Tapi untuk berpikiran lain-lain itu saya tidak sih. Ya biasa-biasa aja. Hanya masalah anugerah yang tidak bisa kita cari, walaupun kita mencari dengan apapun kalau memang Allah tidak meridhoi ya. Dan saya semula tidak menginginkan apa-apa, walaupun berguru pada seseorang juga saya tidak ada, yang penting hidup bisa selamat gimana gitu aja. Sebenarnya asalnya awal mula saya seperti itu. Sampai kepada ini kan saya tidak pernah berangan-angan, tidak pernah ini ya. Beliau datang ya saya terima gitu saja. Ada sebutan khusus nggak dari beliau, istilahnya kalau memanggil Sang Prabu itu sebutannya apa gitu, sebutan umatku atau angka? Ada, tapi tidak perlu saya sampaikan. Oh gitu ya. Ya begitu pemirsa, memang beliau ini ada yang perlu dan beliau sampaikan untuk saat ini, ada yang belum disampaikan tetapi ada saatnya gitu ya Sang Prabu ya. Ada saatnya. Ya. Kita lanjut lagi nih Sang Prabu. Kamis Kliwon 26 September 2002 jam 9.30. Kedatangan Dewa Brahma dari Gunung Pring, Tabanan, Bali. Kedatangan menemui saya karena mendapatkan pesan dan sudah menjadi kodrat yang Maha Pencipta bahwa dirinya berasal dari alam dewa untuk turut mengucapkan sembah pangabukti. Meskipun agama saling berbeda, itu karena kehendak Sang Hyang Tunggal menghendaki dirinya bertemu dengan saya dan menganggap diri saya sebagai kokunden. Gitu ya. Jadi di sini udah jelas sekali beliau yang para dewa pun turut ikut membantu dari Sang Prabu jika dibutuhkan. Kita lanjut ke catatan yang berikutnya nih, sambil bersantai mungkin Sang Prabu bisa ngopi, bisa ngerokok. Kita di sini ngobrol santai tentang perjalanan rohani Sang Prabu. Kita lanjutkan catatan berikutnya. Jam 09.47 saya kedatangan Batara Siwa dari Tanah Lot, Bali, yang merupakan penguasa masyarakat Pulau Bali untuk agama Hindu Bali, bukan di Tanah Jawa. Kedatangan mendapat petunjuk dari Sang Hyang Tunggal bahwa dewa turut mengaturkan sembah pangabekti kepada makhluk Tuhan yang diberi anugerah dengan aliran agama yang berbeda
Tapi bagi dirinya dalam kurung Bathara Siwa tutup kurung itu tidak menjadi masalah karena semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta alam. Dia siap membantu bila dibutuhkan. Kalau dilihat dari beberapa dewa dan kita dari catatan sebelumnya ini, ya memang kebanyakan dewa itu dari Pulau Bali ya, Sang Pengembara. Karena dari beberapa dewa-dewa ini ada yang dari Tanah Lot, ada dari yang Gunung Pring. Ini kan dari Tanah Bali, jadi sesuai dengan episode yang sebelumnya kita bicarakan gitu. Ya, kalau itu kan termasuk Trimurti. Oh iya. Jadi Trimurti itu Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah dari agama Hindu. Tapi dewa-dewa itu ada yang di awang umum. Ada lagi sebetulnya. Oh, ada lagi ya. Dan karena itu dia kalau Brahma Wisnu khusus untuk sebagai penuntun ajaran Hindu. Itu. Iya. Kita lanjut lagi nih. Tanggal 20 September 2002 jam 08.35 saya kedatangan Bathari Durga dari Bali. Kedatangannya menemui saya. Pertama-tama mohon maaf atas kelancangan tempo hari karena dia merubah dirinya sebagai Ratu Kidul, sedangkan dan Ratu Kalinyamat adalah adiknya, abdinya yang dipercaya. Alasan dia merubah wujud karena melihat ada satria yang gagah perkasa, bagus. Maka ia kesemsem atau jatuh hati. Ketahuan oleh diri saya itu bukan Ratu Kidul dan Ratu Kalinyamat. Lantas kabur. Dengan kejadian tersebut ia datang untuk mohon maaf serta tidak akan mengulangi lagi sekaligus menghaturkan sembah pangabekti. Kalau Bathari Durga ini menurut Sang Prabu ini dari kalangan dewa apa nih kalau Bathari Durga? Ya, Bathari Durga itu adalah dia kelasnya ya sama, tapi bukan penuntun. Ya, bisa saja ada yang sebagian dikatakan baik, ada yang dikatakan guru. Tapi kalau khusus Brahma, Wisnu, Siwa itu khusus. Jadi gitu. Iya. Jadi yang kalau Brahma, Wisnu, Siwa itu yang mengajar makanya disebut Trimurti. Iya. Di sini nih juga ada kisah memang sebelumnya datang menyerupai ya. Iya. Jadi begitu dia datang mengaku, tapi saya tahu gitu. Kok nih dari bahasanya kan beda. Iya. Nah, cuman dia bisa mewujud rupa. Udah ketahuan kamu bukan kabur gitu. Jadi kalau memang udah memahami sekali tentang kegaiban itu, karakteristik itu juga bisa dimahami meskipun menyerupai tentang bentuk, tapi dengan bahasa, dengan karakter istilahnya tingkah laku itu pasti beda ya. Pasti beda. Itu beda. Memang bagi seseorang diberi anugerah dan mempunyai filter yang sangat halus untuk membedakan itu ya, Sang Prabu ya. Ya, kita lanjut lagi nih Sang Prabu ke catatan berikutnya. Sabtu Pahing 28 September 2002 jam 07.50 saya diminta Sunan Kalijaga untuk berdoa karena akan mendapatkan anugerah dari Allah. Saya membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian datang malaikat ... membawa pesan, jalankanlah sholat 5 waktu, jangan sampai putus, jangan pergi kemana-mana. Kebutuhan sudah dicukupi karena dalam menjalankan lelaku sudah menjadi kehendak Allah. Yang sabar. Sebelum pergi saya mohon kepada malaikat ... untuk menyampaikan kepada Allah rasa bersyukur yang sangat kepada Allah atas anugerah dan rahmatnya. Setelah itu beliau pamit pergi. Jadi di sini memang saya tekankan lagi ya, ketika ini buat pemirsa, ketika saya menyebutkan ... baik kepada makhluk Allah di kalangan malaikat ataupun kepada para utusannya, saya tidak akan menyebutkan nama.
karena memang itu sudah menjadi kewenangan dan perintah dari beliau Sang Prabu, karena memang belum waktunya, tetapi perlu digarisbawahi ada waktunya nanti beliau yang akan menyampaikan. Begitu ya Pak Prabu ya? Iya. Sang Prabu. Iya. Nah, kita melanjutkan ke catatan berikutnya. Catatan demi catatan ini mulai menarik, mulai banyak ilmu di sini. Jadi ikutilah catatan ini dengan cermat, dengan renungan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam menerima ilmu-ilmu rohani, perjalanan rohani Sang Prabu ini. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Sabtu Pahing 28 September 2002 jam 08.22 kedatangan Bathara Kala dari Bali dengan maksud menyampaikan sembah pangabekti dan menunggu perintah untuk dilaksanakan. Lalu saya pesan, jangan ganggu kaulo Prabu Adipati Minakjinggo di alam gaib. Apa yang kamu perbuat harus segera disudahi. Atas saran saya akan dilaksanakan. Lalu pamitan. Jadi sebenarnya di sini ini di catatan ini ada kejadian apa antara Bathara Kala dengan Prabu Adipati Minakjinggo ini? Ya memang saya bisa tahu itu suatu saat itu Adipati menjelaskan tentang rakyatnya gitu loh. Terus diganggu oleh memang tatarannya kan tinggi itu. Iya. Bathara Kala. Terus akhirnya dia mengeluh, Minta saran, mengeluh ke Sang Prabu ya. mengeluh begini gitu, mengeluh. Terus akhirnya ya sudah. Nah, setelah itu kebetulan beliau datang gitu loh. Ya semuanya itu sistem udah diatur ya sepertinya ya. Di alam gaib begitu. Sang Prabu. Jadi ketika ini memang udah ada, tapi sistemnya tuh udah mengatur. Beliau datang juga. Untuk catatan selanjutnya, malam Senin lagi 6 Oktober 2002 kedatangan Bathara Wisnu kembali membicarakan seputar agama Islam dan Hindu. Untuk agama Hindu Bali di tanah Jawa sudah sedikit pemeluknya. Jadi di sini sudah dijelaskan juga oleh para dewa tentang ya memang karena beliau mengajarkan tentang agama Hindu, dia udah paham banget lah tentang pemeluk-pemeluknya. Kita lanjut untuk catatan berikutnya. Minggu malam Senin 14 Oktober 2002 jam 10.45 kedatangan Bathara Siwa dari Bali yang intinya membicarakan musibah yang terjadi di Bali. Bahkan sebelum peledakan di Legian Bali, 4 hari sebelumnya saya pernah ditemui Bathara Siwa. Berhubungan saya ada di luar rumah, saya minta untuk bertemu di rumah pada malam hari. Menurut Bathara Siwa, pada saya hal itu sangat penting sekali. Saya kurang memperhatikan hal itu. Bahaya apa yang akan terjadi di Bali. Malamnya tidak menemui saya lagi. Kemudian terjadilah peledakan di Legian Bali yang menggemparkan dunia. Lantas saya baru sadar bahwa apa yang dikatakan Bathara Siwa benar apa adanya. Malam berikutnya dia datang membicarakan tentang peledakan. Tersebut. Ini ulah siapa dan ulah aliran agama apa? Tanya Siwa kepada saya. Lalu saya jawab, kalau umat Islam secara real itu bukan, karena ajaran Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan dalam ajaran Islam, orang yang hendak memeluk agama Islam harus dan wajib memahami akidah dan tauhidnya dulu matang-matang oleh calon pemeluknya, agar tidak ada aturan yang dilanggar, apalagi untuk mencelakakan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan terkutuk seperti itu.
Kalau itu ulah agen negara tertentu, mungkin bisa dengan memperalat oknum umat Islam dengan menghalalkan berbagai cara dengan istilah menampar, meminjam tangan orang lain atau negara lain yang pada dasarnya jaringan tersebut mudah diputus di tengah jalan agar tidak tahu itu ulah dari agen-agen negara tertentu yang didalami oleh iblis yang masuk ke dalam pikiran. Coba lihat, banyakkah warga negara tertentu yang menjadi korban? Tanya saya pada Batara Siwa. Umumnya yang menjadi korban adalah warga negara tetangga kita sendiri. Kan kepada Siwa, selama ada dua negara tertentu dimanapun di belahan dunia ini tidak akan aman dan tentram, khususnya bagi negara pemeluknya mayoritas Islam. Untuk mengatasi permasalahan di Bali, saya memerintahkan Batara untuk mengatasi pasca peledakan di Legian Bali. Pada malam itu juga saya kedatangan Raja Mula Warman dalam kurung Rajasa tutup kurung dari Kalimantan. Dengan kedatangannya, mohon bantuan bahwa di daerahnya akan ada kekacauan seperti musibah yang terjadi di Bali. Ia minta suruh atau petunjuk dari saya bagaimana mengatasinya. Lalu saya jawab, sebaiknya segera dicegah karena itu juga Dajjal, pasukan iblis dengan maksud NKRI mudah dipecah belah. Umat Islam melawan umat Islam. Umat Islam bermusuhan dengan umat Nasrani dan lain sebagainya. Saran saya pada dia agar diawasi setiap orang yang mencurigakan, karena pada dasarnya bangsa halus lebih awas atau waskita. Jangan sampai ada musibah lagi seperti ini di Bali. Kasihan rakyat yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu menjadi korban. Kemudian saran saya diterima untuk membantu Mula Warman. Saya perintahkan Berata untuk membantu. Sampai ini tanggal 22 Oktober 2002, hari Selasa malam Rabu Pahing, tidak ada yang terjadi di Kalimantan. Wah, ini dialognya mungkin memang dengan beliau-beliau yang ada di catatan ini ya lumayan lama juga ya, Sang Prabu ya. Karena memang di sini udah diceritakan dengan jelas sekali, ini pasca terjadinya ledakan ya Legian Bali, dan yang kedua yang diinformasikan oleh Raja Mula Warman ini kalau di Kalimantan juga ada yang akan terjadi dengan hal yang serupa, karena memang karena kehendak Allah, karena kuasanya Allah yang di Kalimantan tidak sampai terjadi. Begitu dari cerita sini ya. Di dialog ini mungkin bisa menjelaskan, jadi seperti dialog ini seperti rapat gitu ya, rapat kecil di rumah yang beliau dari alam gaib datang dan menceritakan. Iya seperti gitu, saling bercerita gitu ya Pak Prabu ya. Ya mungkin di sini catatannya udah sangat jelas yang saya bacakan tadi. Sebenarnya beliau dari alam-alam gaib itu juga karena beliau juga tinggal di tempat tersebut, di wilayah tersebut, juga prihatin juga dengan kejadian tersebut ya. Apalagi Bali kan pemeluknya kan. Iya betul. Kita masuk ke catatan yang terakhir di episode 9 ini. Rabu Pahing malam Kamis Pon 23 Oktober 2002 jam 00.46 kedatangan Raja Subhan dari Baghdad. Kedatangannya menjelaskan keberadaan negara Irak yang semula akan diserang Amerika tidak jadi karena tidak ada dukungan negara lain. Itu di saat tanggal ini ya terjadinya ya, bukan
di saat tanggal penyerangan tersebut ini, sebelum penyerangan, jadi Raja Sukamto sudah menceritakan ke Sang Prabu. Jadi di saat itu setelah tanggal ini kita kan nanti berbicara penyerangan Amerika itu kan memang sebelum tanggal 23 Oktober 2002 gitu ya. Iya. Catatan ini kita akhiri dulu karena nih sore juga sudah waktu kita sholat. Jadi kita akhiri dulu ya Sang Prabu. Nanti kita lanjutkan lagi membacakan catatan kisah rohani Sang Prabu. Saya sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.